Baik, kita akan mulai pelajaran informatika untuk kelas 10 semester ganjil dengan guru mata pelajaran dengan Bapak sendiri, yaitu Bapak Cep Saipudin, Eskom. Jadi Bapak harap kalian bisa memperhatikan dan memahami apa yang akan Bapak sampaikan. Oke. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu bab 1, teknologi informasi komunikasi dan teknik komputer. Ini adalah bab 1 yang ada di LKS kalian. Kita lanjut. Komputer tidak akan bisa bekerja tanpa adanya software. Nah, software ini adalah perangkat lunak, aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Semisal Microsoft Word, Excel, game, dan lain sebagainya, yang telah diinstal di dalamnya. Software merupakan jiwa. Nah, jiwa. Jadi, tanpa ada software, maka komputer tidak bisa berjalan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan hardware adalah perangkat keras. Perangkat keras semisal monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Berfungsi sebagai tubuh dalam sebuah komputer. Jadi saling keterkaitan ya antara software dan hardware. Oke, kita lanjut. Komputer merupakan piranti elektronik yang mampu menerima, jadi multitasking ya, serba bisa menerima, memproses, dan menyimpan data. Oke. Serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Jadi ini adalah outputnya ya, apa yang dihasilkan oleh komputer. Oke, kita lanjut. Dalam pengoperasiannya, komputer terdiri dari dua bagian, yaitu piranti keras, hardware, dan piranti lunak. Nah, setelah kita di atas menjelaskan software dan hardware, di sini muncul kembali, yaitu piranti keras dan piranti lunak. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah user. Nah, ini dia, user dalam kurung brainware atau brainware otak yang menjalankan sebuah unit komputer. Jadi ada 3 komponen. Pertama adalah hardware, kedua adalah software, yang ketiga adalah user. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kita baca materinya. Dua perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation. Nah, di sini ditulisnya Microsoft Corporation dan Apache Software Foundation, bersaing ketat dalam merancang perangkat lunak, perangkat aplikasi atau sering disebut program aplikasi saja dibuat oleh para pengembang perangkat lunak. Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah Windows OS operating system dan Mac OS X. Mac OS itu adalah punya Apple ya, laptop Apple. Jadi di sini ada 2 perusahaan yang sama-sama bergerak di perusahaan perangkat lunak, Microsoft Corporation dan Apache Software Corporation, yang kita lebih mengenal atau lebih familiar dengan Microsoft Corporation. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya integrasi atau keterkaitan antar aplikasi. Secara umum ada 4 cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan yang lainnya sebagai berikut. Oke, kita lihat tabel berikut. Di sini ada 4 cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pemanggil prosedur function. Nah, di sini memanggil prosedur. Aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme supaya dapat dipanggil aplikasi lain. Cara yang sering digunakan dalam mengintegrasikan sesama aplikasi Microsoft Office. Nah, jadi kita pernah mendengar, mungkin kalian pernah mendengar bagaimana keterkaitan atau terhubung Microsoft Excel dengan Microsoft Office. Jadi database-nya ada atau datanya di Excel, terus kalian tarik ke Microsoft Word. Nah, inilah pemanggilan prosedur. Jadi di Microsoft Word-nya ditulis sebuah prosedur untuk pemanggilan agar Excel dan Microsoft Word terhubung. Jadi di situ ada fungsi ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan Microsoft Word dan
Excel. Oke. Lanjut, yang kedua adalah messaging, message atau pesan ya. Aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Ini kurangnya. Bertukar pesan. Jadi antara aplikasi satu dengan yang lainnya bisa terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Oke. Di sini sudah jelas kata-katanya, antara aplikasi bisa bertukar pesan. Yang ketiga adalah sharing database. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya, pemanggilan prosedur function. Pengiriman dan penerimaan menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengiriman menaruh datanya ke suatu tabel di database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, pemanggilan prosedur antara Microsoft dan Excel. Jadi database-nya kita simpan atau datanya kita simpan di Excel, dan bagaimana caranya untuk proses ngeprint atau mencetak dokumennya itu di Microsoft Word. Jadi kita hubungkan sharing database antara Excel dengan Microsoft Word. Oke. Baik, kita lanjut di poin nomor 4, file transfer. Pada mekanisme ini biasanya format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan ya. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dalam aturan penamaannya. Jadi file yang tadinya misalkan dari aplikasi yang sedang berjalan, di sini ada file dalam aturan penamaannya. Jadi otomatis file tersebut tersimpan ke folder yang telah ditentukan. Begitu. Nah, struktur datanya sudah ditentukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana file transfer, sharing database, messaging, pemanggilan prosedur. Oke, kita lanjut. Beberapa perangkat lunak software dalam satu paket aplikasi ya. Kita gambarkan yang pertama adalah Microsoft Office. Nah, mungkin kalian familiar untuk Microsoft Office. Itu berjalan di Windows OS atau operating system Windows dan Mac OS atau operating system Mac punya Apple ya. Jadi Microsoft Office, nah ini dia, adalah paket aplikasi. Di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, dan lain sebagainya. Jadi di sini Microsoft Office, keterkaitan antara aplikasi itu saling terhubung. Jadi memudahkan bagaimana pertukaran data antar aplikasi Microsoft Office. Dan di sinilah disebut paket aplikasi. Jadi satu paket ada sebuah. Ini yang lebih familiar, kita sering menggunakan Microsoft Office. Lanjut ke poin kedua, yaitu Apache OpenOffice. Nah, OpenOffice ini berjalan di Windows OS, Oracle Solaris, Linux, dan macOS. Bersifat open source. Nah, open source itu maksudnya sumber dayanya boleh dikembangkan. Itu open source, gratis, dan boleh dikembangkan. Biasanya di sini programmer-programmer lebih banyak menggunakan Apache OpenOffice dengan menggunakan Linux. Karena Linux bisa kita manipulasi atau bisa kita kembangkan bagaimana seorang programmer memudahkan untuk mereka bekerja. Jadi kode-kodenya atau sintaksnya itu bisa mereka rubah sebagaimana mereka butuhkan. Oke. Nanti kita akan bahas di pelajaran-pelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah WPS Office. Nah, kalian lebih familiar di Android ya kalau untuk WPS Office. Sering menggunakan WPS Office di handphone untuk mengerjakan tugas. Termasuk jenis Office Suite untuk Linux. Nah, lagi-lagi dengan Linux, Windows, dan Android yang fungsinya sama dengan Microsoft Office. Jadi untuk WPS Office ini terbilang cukup ringan dan lebih mudah digunakan karena platformnya itu atau berjalannya bisa di Android atau di handphone yang tidak perlu menggunakan memori yang besar. Nah, untuk kalian pasti pernah dengar atau malah sering menggunakan untuk WPS untuk mengerjakan tugas. Inilah paket-paket paket aplikasi yang satu bundle untuk dalam satu label termuat beberapa aplikasi. WPS Office juga akan terdapat ada Word-nya, ada Excel-nya, ada PDF, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu Corel Word Perfect Office.
Corel WordPerfect Office X9 menawarkan paket software yang kuat dan fitur seperti layaknya Microsoft Lens. Nah, ini adalah jarang kita dengar atau malah kita tidak pernah mendengar Corel WordPerfect Office. Jadi ini adalah pengembangan dari Corel ya, paket aplikasi yang dikeluarkan oleh Corel, hampir sama dengan Microsoft Office. Oke. Ini bukan Microsoft Lens ya, Microsoft Office maksudnya. Jadi hampir fitur-fitur dan lainnya sebagainya itu hampir sama dengan Microsoft. Oke, nanti kita akan bahas satu persatunya apa itu Microsoft Office dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Namun lebih menekankan memang ke Microsoft Office dibandingkan yang lain. Oke, kita lanjut. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembagian aplikasi Office. Nah, di sini ada pembagian aplikasi Office. Maksudnya pembagian ini adalah fungsi dan kegunaannya kan berbeda. Jadi mereka aplikasi-aplikasi tersebut digolongkan ke dalam sebuah kegunaannya masing-masing. Yang pertama adalah pengolah kata. Nah, kita ketahui bahwa pengolah kata itu yang paling populer, misalkan Microsoft Office Word, WordStar, WordPerfect, Star Office Writer, Open Office Writer, sama MS Word dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini yang disebut pengolah kata itu adalah aplikasi yang didesain atau diciptakan khusus untuk kita mengetik dokumen, memanipulasi dokumen atau kata dan lain sebagainya. Kita menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Jadi banyak aplikasi pengolah kata selain Microsoft Office Word. Ternyata di sini ada WordStar, WordPerfect, Star Office Writer, Open Office Writer dan lain sebagainya. Juga ada WPS Word kan, yang kalau untuk di Android dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembagian aplikasi menurut kegunaannya, yaitu pengolah angka. Pengolah angka kita ketahui juga yang sering banyak kita gunakan atau populer adalah Microsoft Office Excel. Selanjutnya ada Open Office Calc. Nah, Calc ini adalah perhitungan yang kalkulator. Jadi Open Office ada namanya aplikasi Open Office Calc. Lanjut ke aplikasi Keyspreed, Genome Office, Gnumeric, Abacus SACE, dan Lotus 123. Jadi untuk aplikasi lainnya memang terdengar asing, namun bagi pengguna Linux dan Android mereka ada lebih bisa dikembangkan dibandingkan dengan Microsoft Office Excel yang sudah dari Microsoft Corporation-nya sudah seperti itu. Jadi untuk mengolah angka, perhitungan-perhitungan yang detail, misalkan di dalam dunia kerja atau untuk menghitung angka, kita lebih sering menggunakan dengan Microsoft Office. Jadi kegunaannya masing-masing ya, ada pengolah kata, pengolah angka. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pengolah presentasi. Nah, sama juga untuk pengolah presentasi yang paling populer adalah Microsoft PowerPoint ya. Nah, ini yang Bapak menggunakan untuk menjelaskan kepada kalian ini, Bapak menggunakan PowerPoint. Selanjutnya ada aplikasi Open Office Impress, Presentation X3 dari Corel Corporation. Lanjut ke Key Presenter. Okay. Ini untuk pengolah presentasi. Nah, yang Bapak gunakan ini nih, yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi kepada kalian ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi kegunaannya untuk mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan ke audiens atau ke pelanggan atau ke klien kita. Kalau misalkan kita di perkantoran. Jadi untuk materi kali ini cukup sampai sini. Nanti untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan di instruksi pembelajaran. Jika ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa hubungi Bapak.